Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah dan juga membantu orang tua. Dan tentunya olahraga. Nah, jika keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya pakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengikuti video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita masih di tema 5, yaitu cuaca dengan subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Dengan materi gerakan kombinasi meloncat dan melompat. Nah, kalau melompatnya itu kita mencoba untuk membahas mengenai lompat jauh. Nah, tentunya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi kombinasi meloncat dan melompat. Nah, kemudian yang kedua yaitu siswa dapat memperhatikan variasi kombinasi meloncat dan melompat. Jadi setelah anak-anak sekalian mengetahui apa itu meloncat dan melompat, nah kita akan memperhatikan bagaimana itu sih yang namanya meloncat ataupun melompat. Nah, di desa Udin hujan turun terus-menerus sehingga menggenangi sebagian rumah warga. Nah, di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Nah, Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Nah, Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Nah, kemudian Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Nah, Beni pun lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Nah, jadi mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah dan Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Nah, ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter ya. Itu sudah ada 1 meter. Nah, anak-anak sekalian, kita perlu tahu bahwa ketika kita meloncat dan melompat, jadi perbedaannya itu ya, kalau meloncat itu tolakannya itu menggunakan 2 kaki. Kalau yang melompat tolakannya itu menggunakan 1 kaki. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, ayah Beni pun mengajari mereka meloncat. Nah, jadi seperti ini yang ada di gambar, ada posisi pertama, posisi kedua, posisi 3, posisi keempat.
Nah, baik anak-anak sekalian, jadi karena kita meloncat ya, jadi kita mentolakkan menggunakan dua kaki. Nah, kita bisa perhatikan di sini, ini adalah posisi di mana kita menekukkan sedikit kaki ya. Ini supaya kita bisa menolakkan kaki ya untuk bisa meloncat. Nah, seperti ini setelah melayang kemudian kita menekukkan kaki supaya misalkan ada rintangan di sini itu bisa kita lewati, misalnya kardus. Nah, kan yang tadi itu sandal itu kan terlalu pendek ya, tidak tinggi. Nah, kalau yang misalkan rintangannya tinggi itu kita bisa melipat kaki kita seperti ini, menekuk lutut. Nah, kemudian mendarat ya seperti ini pada posisi keempat. Nah, seperti ini animasinya untuk meloncat. Jadi ingat ya anak sekalian, kita meloncat itu menggunakan dua kaki ya, menggunakan tolakan dua kaki. Bagaimana anak sekalian, sudah mengerti sampai sini? Baik, kita akan melihat teman kita yang akan memperhatikan bagaimana itu meloncat ya. Nah, seperti itu. Nah, Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Nah, sebelum meloncat mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Jadi sebelum kita melakukan gerakan meloncat, alangkah baiknya jika kita pemanasan. Nah, ini masih ada teman kita yang akan meloncat ya, melewati sandal. Nah, seperti itu ya anak sekalian, cara untuk meloncat melewati sandal. Ini masih ada teman kita. Nah, ini adalah slow motion ya untuk meloncat melewati sandal. Tentunya anak sekalian kita tidak perlu terlalu meloncat ya, karena kenapa? Karena rintangan yang kita lewati itu pendek ya, tidak sama kalau tinggi. Nah, Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang ya setelah mereka diajari meloncat. Sebelum hujan turun, di jalan desa terdapat banyak lubang agar tidak tergenang saat hujan. Lubang tersebut ditutupi batu. Nah, sambil berjalan mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan ya. Setelah mereka diajari oleh ayah Beni, mereka sekarang sudah bisa melompat-lompat dan meloncat-loncat melewati bebatuan. Jadi di sini ada yang meloncat, ada yang melompat. Nah, yang meloncat itu misalkan ini ya, Beni, dia meloncat karena menggunakan satu tolakan ya, satu kaki sebagai tolakan. Ada juga yang menggunakan dua, itu meloncat seperti itu. Nah, ini ada peragaan mengenai lompat jauh. Nah, di tengah jalan hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Jadi anak-anak sekalian, jika kita melakukan lompat jauh itu harusnya menggunakan matras, atau kita juga bisa menggunakan tanah gembur. Nah, cara melakukan lompat jauh yang diperagakan oleh Udin itu yang pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Ini ya, melangkah. Pertama itu melangkah. Kemudian yang kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki, dan Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat, Jadi gunakan tumpuan yang lebih kuat ya untuk menolak nantinya. Nah, nomor 3, Udin melakukan gerakan melayang, kemudian kaki tumpuan lurus ke belakang, kemudian kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Jadi tumpuannya itu lurus ke belakang yang ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Udin menggunakan kaki kiri ya sebagai tumpuan. Nah, kemudian yang bukan tumpuan itu dia ditekuk ke depan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Udin ada pada posisi di udara, lalu kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan dan kedua tangan ditekuk ke atas. Nah, di sini ada di nomor 4 ya. Jadi kenapa ditekuk ke depan supaya kita lebih melayang ya. Dan lompatan kita menjadi jauh. Nah, kemudian yang kelima, Udin siap mendarat lalu kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Di sini sudah lurus ya, di nomor 5 itu sudah lurus. Nomor 6, kedua kaki mendarat di atas matras dan kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Jadi usahakan anak sekalian pada saat mendarat kita usahakan seperti ini ya. Karena kadang juga kita langsung terjatuh atau kita tengkurap. Itu tidak dibolehkan. Bagusnya kita sambil mendarat seperti ini yang dilakukan oleh Udin. Nah, teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama ya. Nah, seperti ini simulasi dari lompat jauh yang dilakukan oleh Udin. Saya kira anak sekalian sudah mengerti ya. Itu yang pertama kita harus melangkah ya, kemudian kita menolak atau kita menggunakan tumpuan yang paling kuat. Di mana tumpuan yang paling kuat itu digunakan untuk melompat. Nah, kita kan menggunakan tolakan satu kaki, makanya disebut lompat jauh. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh teman kita. Nah, masih ada lagi. 3. Nah, baik, selanjutnya ini ada penutup ya dari teman kita. Kita akan lihat gerakannya. Jadi akan diperhatikan yang pertama itu loncat melewati sandal dan kemudian melakukan lompat jauh. Seperti itu ya kombinasi dari gerakan ini. Baik anak-anak sekalian, demikian ya. Jadi sekarang badan terasa segar dan sehat, senangnya melakukan aktivitas olahraga bersama teman-teman kita. Baik, ada tugas pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, tuliskan cara melakukan gerakan meloncat dan lompat jauh. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan meloncat dan melompat. Saya rasa anak-anak sekalian sudah mengerti ya, perbedaan dari meloncat dan melompat. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan latihan tersebut. Baik, demikian bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasama dari orang tua. Syukuron jazakumullah khairan atas kerjasamanya. Baik, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya dengan seksama dan konsentrasi ya dalam menyimak video. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak sekalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.